dengan undangan pagi hari tadi. Kebetulan sekarang kami memulai mata pelajaran agama. Semoga dalam mata pelajaran agama nanti kami bisa memahami dan mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Juga kami puji kini sepanjang masa. Amin. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih guru. Langsung absen ya. Ya guru. Bonaventura Kevin, Hadir Bu. Elizabeth Angela, Emmanuel Cetelau, Epifanus Patriot, Hadir Bu. Ferdinandus Gendri, Hadir Bu. Franciscus Alandro Metan, Hadir Bu. Derita, Hadir Bu. Matildis Nelly Lahu, Hadir Bu. Remigius Yan Atas, Hadir Bu. Susan Jemada, Hadir Bu. Wilfridus Roy Putra. Kehadiran Anda 100%. Baik, yang berikut, sebelum kita melanjutkan materi ini, saya akan membentuk kalian dalam 3 kelompok. Ya, karena materi yang kita bawakan hari ini dibawakan dalam bentuk diskusi. Kelompok pertama, deretan ini ke belakang. Kelompok kedua, deretan ini ke belakang. Dan kelompok ketiga, deretan ini ke belakang. Sudah ya? Sudah. Sebentar, kalau saya menyuruh Anda untuk masuk ke dalam kelompok untuk berdiskusi, masuklah sesuai dengan yang sudah Ditentukan. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu mengetahui sudah sejauh mana pemahaman materi yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Daripada minggu yang lalu kita membicarakan materi tentang apa? Berteman. Teman ya. Ya. Ada yang tidak memiliki teman? Tidak ada. Kita semua memiliki teman. Apa itu berteman? Apa itu berteman? Satu orang angkat tangan. Berteman adalah hubungan atau relasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, baik laki-laki dengan lawan jenisnya. Ya. Berteman itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih untuk bersosialisasi, dan sosial itu mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Tadi sudah diketahui pengertian tentang berteman. Ya. Nah, sekarang yang berikut, apa faktor pendukung dan penghambat dalam berteman? Saya Bu. Yang tahu angkat tangan. Saya Bu. Faktor penghambat antara lain sikap egois, acuh tak habis, kurang peka dengan kebutuhan orang lain, pergaulan kurang luas, hanya pilih-pilih teman dan lain-lain. Oke. Tepuk tangan untuk Catherine. Faktor penghambat dalam berteman itu yang pertama, egois. Ya. Egois itu artinya tidak mau bergabung dengan yang lain, ya. Tidak mau bergabung. Sudah ada kelompok pertemanan, tetapi di saat diajak untuk melakukan sesuatu, untuk berkomunikasi tentang sesuatu, untuk melakukan suatu tujuan tertentu, dia tidak mau. Jadi ini artinya dia egois, tidak mau bergabung dengan yang lain. Bangsa manapun dia adalah teman yang harus kita bergabung dengan orang itu. Ya, itu namanya berteman. Tadi faktor penghambatnya, sekarang faktor pendukungnya apa? Satu orang bertangan. Ya, orang yang berbeda dulu. Saya Bu. Ya. Faktor pendukung tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan kebutuhan orang lain, memiliki pergaulan yang luas, memiliki sikap yang ramah, sopan dan supel dalam bergaul. Ya. Selalu peduli dengan orang, mengutamakan kebutuhan orang lain. Dia selalu memperhatikan orang lain. Kemudian yang kedua tadi apa? Faktor pendukung Ya. Apa tadi? memperhatikan Kebutuhan orang lain. Ya. Kalau seorang temannya tidak ada berpoin, ayo teman ini pakai berpoin. Kalau seorang teman datang terlambat, ayo teman kita jalan lebih cepat supaya kita bisa sampai ke sekolah. Ini namanya memperhatikan teman.
bersahabat. Bersahabat. Antara bersahabat dengan berteman itu beda-beda tipis. Kalau berteman itu tingkatan kedalamannya tidak terlalu jauh ya. Jadi sekedar mengundang teman, berkomunikasi dengan teman hanya untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Misalnya tujuannya belajar, panggil teman untuk belajar. Kemudian tujuan tertentu yang lain misalnya untuk berdoa, selesai berdoa ya bubar. Kemudian untuk belajar, teman belajar, selesai belajar ya bubar. Kemudian tidak terlalu mendalam ya, tidak terlalu mendalam, sifatnya hanya sementara saja. Sedangkan yang kita bicarakan pada hari ini adalah bersahabat. Bersahabat itu bersahabat. Untuk mengenal lebih jauh materi yang kita pelajari hari ini, kita awali dengan sebuah cerita. Nah, sekarang buka buku halaman 125. Ya, 125. Dengan kuat supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Cinta sahabat. Diceritakan bahwa ada seorang pangeran mengunjungi seorang bangsawan, sahabatnya, di suatu kota yang sedang bermusuhan dengan kotanya. Sial bagi pangeran itu, karena kemudian ia ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata. Hukumannya adalah mati di tiang gantungan. Sebelum ia dihukum mati, ia memohon kepada raja di kota itu supaya ia kembali dahulu untuk berpamitan dengan anak istrinya. Tentu saja raja menolak. Siapa mau percaya pada musuh, apalagi mata-mata? Dengan lantang dia berkata kepada raja, saya menjadi jaminan bagi sahabatku, apapun resikonya. Apakah termasuk resiko mati ditanggung? Kalau sahabatmu tidak kembali pada batas waktu yang ditentukan. Ya, raja memberi batas waktu. Akhirnya raja menyuruh algojonya memutuskan dan membuang tali gantungan itu. Lalu berkata kepada dua sahabat itu, seumur hidupku saya belum pernah mendengar dan menyaksikan suatu persahabatan yang penuh cinta pengorbanan seperti ini. Anda berdua ini diampuni. Perkenankan saya bergabung dengan Anda berdua sebagai sahabat bertiga. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Salah satu teman Anda tadi sudah membacanya. Nah, sebelum kita mendalami supaya Anda mengerti materi-materi yang kita pelajari pada saat ini, Anda harus tahu dan apa tujuannya. Ya, materi yang kita pelajari pada hari ini yang pertama, poin-poinnya adalah poin-poin yang perlu kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, arti sahabat. Ya. Yang kedua, apa manfaat sahabat di dalam pergaulan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, apa faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam persahabatan. Yang kelima, apa arti sahabat yang terdapat dalam kitab Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4. Dan yang berikut, bagaimana arti sahabat atau pesan sahabat menurut Yesus yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 15. Dan yang terakhir, apa makna sahabat sejati berdasarkan kitab Sirah bab 6 ayat 5 sampai 17. Nah, dari beberapa poin tadi kita masuk ke tujuannya ya. Tujuan dari materi poin-poin yang kita pelajari tadi. Tujuannya yang pertama, materi ini diambil dari buku ya, diambil dari buku Pendidikan Agama Katolik yang judulnya Belajar Mengikuti Yesus, kelas 7 semester ganjil.
Setelah Anda mendalami materi ini, maka tujuan yang pertama yang harus Anda penuhi, ya, yang harus Anda tahu, yang harus Anda mengetahui di dalam proses ini nanti, yang pertama bisa menjelaskan arti sahabat, ya, bisa menjelaskan arti sahabat. Ada beberapa faktor penghambat dan pendukung di dalam persahabatan. Yang berikut, bagaimanakah pesan-pesan kitab suci ya tentang persahabatan di dalam perikop yang pertama 1 Samuel bab 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 15, dan menurut kitab Sirat bab 6 ayat 5 sampai dengan 17. Seorang teman Anda sudah membacakan sebuah judul cerita yang ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu sahabat. Apa judulnya tadi? Cinta sahabat. Baik. Apa itu sahabat? Sahabat adalah hubungan antara dua atau lebih untuk mengembangkan kehidupan bersama menuju kebahagiaan sesungguhnya. Ya. Hubungan antara dua orang atau lebih untuk mengembangkan suatu kehidupan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Hubungan antara dua orang atau lebih untuk mengembangkan sebuah kehidupan bersama yang tujuannya untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Sifat-sifat dari sahabat. Ya. Satu orang. Peduli pada sahabatnya. Ya. Kita lihat dalam cerita tadi, ya. Kita lihat kembali di dalam cerita tadi, ya. Ada seorang yang seorang sahabat mengunjungi salah satu kota, di mana kota itu sedang peperangan. Sehingga dengan kehadiran seorang sahabat ini, orang-orang yang berada di situ menganggap dia adalah seorang mata-mata. Maka dia ditangkap. Lalu karena dia ditangkap, maka sahabatnya di kota itu mengatakan, saya akan menjamin, ya, saya akan menjamin kalau teman saya ini tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak sesuai dengan janji. Jadi janjinya pada saat itu bahwa kami akan engkau gantung, tetapi dia beri waktu selama 30 hari. Sebelum Anda datang dalam waktu 30 hari itu, maka ada seorang temannya yang memberikan jaminan bahwa kalau teman saya tidak datang, saya akan memberikan jaminan untuk dihukum. Nah, dalam perjalanan waktu keesokan harinya, temannya yang ada di kota itu sudah siap-siap menyiapkan diri untuk digantung. Ya. Jadi tepatnya pada saatnya tanggal yang ke-30 itu jam 12, dia sudah siap untuk menggantung. Dia sudah siap untuk digantung, ya. Karena sesuai dengan perjanjian, ya. Sesuai dengan perjanjian bahwa kalau temannya tidak datang, dia menjadi jaminan untuk digantung. Yang satunya lagi teman yang datang, jangan, saya sudah datang dan saya sudah siap untuk digantung. Jadi antara kedua orang ini merebut tali gantung itu. Dan pada akhirnya raja mengatakan, buang tali gantungan itu. Ya, buang tali gantungan itu. Dan raja mengakui bahwa dia tidak pernah menemukan orang yang bersahabat seperti mereka Tuhan itu, yang berani mengorbankan dirinya dan siap untuk digantung demi sahabat. Jadi ini tadi karena apa? Karena ada kepedulian. Ya. Apalagi sifat-sifat dari sahabat? Apalagi satu lagi sifat-sifat sahabat. Mencintai sahabatnya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Mengapa orang itu siap untuk digantung? Karena dia mencintai sahabatnya. Ciri-ciri dalam persahabatan. Ciri-ciri sahabat.
Siapa lagi yang angkat tangan? Ya, rela berkorban itu tadi sudah disebutkan, rela berkorban. Baik, nah yang berikut, kira-kira bagaimanakah pandangan kitab suci tentang persahabatan? Ya, pandangan kitab suci tentang persahabatan. Ya. Nah sekarang Anda masuk ke dalam kelompok untuk mendiskusikan perikop-perikop yang akan ditunjuk sebentar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, yang berikutnya kelompok 1 membaca dan mendiskusikan perikop 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4. Ayo masuk ke dalam kelompok, duduk berdasarkan kelompok. Duduk melingkar. Yang kelompok 2 membaca dan mendiskusikan perikop Sirah bab 6 ayat ya selanjutnya. Ya, kelompok 2 membaca dan mendiskusikan perikop kitab suci Sirah bab 6 ayat 5 sampai 17. Kelompok 3 Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 15. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang hendak didiskusikan di dalam kelompok masing-masing adalah yang pertama, apa judul bacaan? Catat. Apa judul bacaan? Yang kedua, apa arti sahabat berdasarkan bacaan tersebut? Apa arti sahabat menurut bacaan tersebut? Sudah tulis? Nomor 3, sikap atau tindakan apa yang perlu dihindari dalam persahabatan? Nomor 4, sikap atau tindakan apa yang perlu dikembangkan dalam persahabatan? Dan yang kelima, apa pesan dari perikop tersebut tentang persahabatan? Yang keenam, bagaimana caranya untuk membangun persahabatan? Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan yang sama didiskusikan dalam setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang mulai. Ya, baca dulu perikopnya, lalu menjawab pertanyaan
Sudah selesai? Sudah, Bu. Sekarang siapkan ketuanya beserta anggotanya untuk mempresentasikan pekerjaannya di depan kelas. Ya, mulai kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Apa judul bacaan teks tersebut? Tunggu dulu. Satu orang, 2 orang ya. 2 orang untuk bacakan perikop kitab sucinya. Ya, supaya teman-teman lain ternyata itu perikopnya. Bunyi perikopnya. Ayo. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan menanggalkan jiwa yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panah dan ikat pinggang. Oke. Baik, yang berikut. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Apa judul bacaan tersebut? Daud dan Yonatan. 2. Apa arti sahabat dalam perikop tersebut? Mengasihi sahabat seperti mengasihi diri sendiri. 3. Sikap atau tindakan apa yang perlu dihindari dalam persahabatan? Mencari keuntungan sendiri, tidak jujur, meninggalkan sahabat dalam kesukaran. Itu sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, maju ke kelompok 2. Mengumpulkan yang manis, mendapat banyak sahabat, dan keramahan dipundak oleh lidah yang manis tumbuh. Mudah-mudahan orang yang ramai dengan banyak padanya, tetapi hanya 1 dari 1000 hendaknya menjadi penasehat. Orang yang takut akan Tuhan memilah dia bersahabatan dengan tulus hati, sebab seperti dia sendiri demikian keuntungannya. Apa judul bacaan kitab suci tentang persahabatan? Apa arti sahabat menurut kitab Sirah? Sahabat adalah perlindungan yang kokoh, barang yang tidak ternilai harganya, obat kehidupan. Sahabat adalah orang yang takut akan Tuhan. Oke. Apa faktor penghambat dan pendukung persahabatan? Faktor penghambat: mencari keuntungan sendiri, tidak jujur, menceritakan kejelekan sahabatnya, meninggalkan sahabat dalam kesukaan. D. Faktor pendukung persahabatan: mengasihi sahabatnya seperti mengasihi dirinya sendiri, rela berkorban
yang berikut. Hari ini tadi kita membicarakan tentang persahabatan. Yang pertama tadi kita mendengar bagaimana perlakuan antara dua orang sahabat. Ya. Di situ mereka tunjukkan bahwa mereka adalah dua orang sahabat yang tidak main-main. Mereka sungguh-sungguh bersahabat. Ya. Sampai seorang sahabatnya rela mengorbankan dirinya untuk digantung demi sahabat. Dan inilah sahabat. Ini baru disebut sahabat yang rela, rela dan berani mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi itu baru disebut sahabat. Nah, di dalam perikop kitab suci tadi, kelompok 1 sudah menggambarkan bagaimana ciri-ciri seorang sahabat. Di situ digambarkan pula bahwa sahabat itu adalah di dalam perikop yang pertama tadi 1 Samuel mengatakan bahwa sahabat itu adalah dia mengasihi dirinya, mengasihi orang lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Antara Daud dan Yonatan, ya, sampai dia menanggalkan jubahnya untuk siapa tadi? Untuk diberikannya kepada Daud. Jadi sahabat itu tidak hanya mengorbankan waktu, tidak hanya mengorbankan tenaga, tetapi juga mengorbankan materi. Tadi itu kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi membahas Samuel 1 Samuel bab 8 ayat 1 sampai 4. Bahwa di situ diceritakan bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi Yonatan mengasihi Daud, menyayangi Daud, tidak hanya memberikan sekedar membicarakan bahwa saya mengasihanimu, tetapi juga dengan memberikan materi, dengan memberikan jubahnya kepada Daud. Ya. Dan itulah yang disebut dengan sahabat. Rela memberikan dirinya, rela. Bab 2 diambil dari Sirah bab 6 ayat 5 sampai 17. Di situ dikatakan sahabat adalah, di situ dikatakan tadi sahabat adalah perlindungan, ya, tokoh dalam perlindungan, ya. Sahabat adalah perlindungan yang kokoh, ya. Sahabat adalah perlindungan yang kokoh. Kemudian sahabat adalah harta yang tidak ternilai. Yang ketiga, sahabat adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, sahabat adalah obat kehidupan. Mengapa disebut obat kehidupan? Karena dengan adanya sahabat, dia memperoleh kegembiraan. Dengan adanya sahabat, dia memperoleh perlindungan. Kemudian di sini dikatakan bahwa sahabat adalah harta yang tidak ternilai. Ya, tidak ada nilainya uang kalau tidak memiliki orang lain, ya, tidak memiliki sahabat. Sahabat adalah harta yang tidak ada harganya, tidak ternilai harganya. Ya, uang tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan persahabatan. Barang tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan persahabatan. Ya, karena dengan bersahabat, apapun kesulitan kita, apapun situasi kita, dengan kehadiran sahabat, kita bisa terhibur. Terhibur itu tidak bisa dinilai dengan uang, ya. Menghibur itu menghibur kita yang sedang sakit, sedang susah, itu tidak bisa diberikan dengan uang. Yang ketiga, menurut Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 15. Di sini dikatakan, inilah perintahku untuk kamu saling mengasihi. Ya. Kamu adalah sahabatku. Kamu bukan lagi hamba. Ya. Kamu bukan lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi kamu adalah sahabatku.
adalah sahabatnya. Ya, kita adalah sahabatnya. Kita bukan lagi hambanya. Kalau hamba, dia tidak mengetahui pekerjaan dari tuannya. Tetapi karena kita adalah sahabatnya Yesus, maka kita tahu apa yang menjadi pekerjaan kita sebagai seorang sahabat. Nah, kalau dulu Yesus telah memperjuangkan dirinya, telah mengorbankan dirinya dengan wafat di kayu salib demi sahabat-sahabatnya. Demi siapa sahabatnya? Siapa sahabatnya Yesus? Manusia. Siapa sahabatnya Yesus? Kita semua. Siapa sahabatnya Yesus? Kita. Terus sama-sama. Siapa sahabatnya Yesus? Kita. Kita adalah sahabatnya Yesus. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabat. Di dunia ini adalah siapa? Sesama. Yesus telah memberikan contoh kepada kita, yaitu dengan mengorbankan diri mati di atas kayu salib demi penebusan dosa kita. Nah, kita juga sebagai sahabatnya, hendaknya mengikuti teladan yang telah dilakukan oleh sahabat kita, yaitu Yesus. Yesus mengharapkan kepada kita agar apa yang Dia lakukan, kita bisa mengikutinya di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai seorang sahabat. Ya. Karena kita adalah sahabatnya, maka kita hendaknya mengikuti teladan-teladan yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri, yaitu setia mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Orang lain itu siapa? Sahabat. Ya. Siapa yang tidak memiliki sahabat? Siapa yang tidak memiliki sahabat? Yang tidak memiliki sahabat. Yang memiliki sahabat angkat tangan. Ya. Kita semua memiliki sahabat. Ya. Berarti kalau kita memiliki sahabat, berarti kita siap untuk berjuang demi sahabat, bekerja demi sahabat, peduli demi sahabat, mencintai demi sahabat, peduli demi sahabat. Karena kalau hanya menyebut diri bahwa saya memiliki sahabat tanpa atau tidak disertai dengan pengorbanan, apa masih disebut sahabat? Tidak. Oleh karena itu, karena kita memiliki sahabat, maka kita berjuang untuk sahabat. Sahabat kita yang paling dekat siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena kita memiliki sahabat yang paling dekat dengan kita, ya. Yang paling dekat, yang selalu menyertai kita setiap saat, setiap waktu, setiap menit adalah Yesus. Kita. Siapa sahabatnya kita? Yesus. Ya, baik. Nah, sekarang berikutnya, ya. Yang berikutnya kita masuk ke kegiatan penutup. Penegasan sidang tadi sudah selesai. Kita masuk pada saya mau bertanya kepada kalian, apakah pelajaran kegiatan kita pada hari ini baik? Sekarang saya mau bertanya kepada kalian, apakah materi yang kita belajar pada hari ini, ya, materi yang kita belajar pada hari ini dapat membangun perkembangan iman kalian? Apakah bisa membangun iman kalian? Bisa. Jadi dengan membaca 3 perikop tadi,